What's up today, teenagers? Hai, welcome back guys to our channel. Seperti biasa, semoga tidak jenuh-jenuh bertemu dengan kita berdua. Ini nanti abaikan dulu aja, kita dulu aja pokoknya gitu kan. Lanjut Gus. Lanjut ya. Lanjut. Kemarin kita udah bahas tentang prinsip dasar-dasarnya atau habis itu mengenai kacamata dan jati diri sebagai halangan kita dalam menentukan prinsip. Kali ini kita mau bahas lebih dalam lagi sama Kak Ferry. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya nih. Iya, yang mendalam guys kali ini. Jadi duduk manis, kuping dibuka, fokus. Yes, silakan. Nah, kita kan posisinya sekarang remaja Kristen nih. Teman-teman di rumah, teenager. Iya. Teenager Christ Center. Iya, Teenager Christ Center. Sebagai remaja Kristen nih, Kak. Prinsip hidup apa sih yang paling penting untuk dipupuk sejak dini? Iya, yang paling penting Kak. Menurut Kakak yang paling penting. Oke. Ya, sebagai remaja Kristen yang penting sekali adalah sebenarnya bukan kita mencintai Tuhan ya, bukan itu dulu gitu. Tapi sebenarnya kita harus sadar bahwa Tuhan tuh sayang sama kita gitu loh. Kesadaran itu yang kadang anak muda atau remaja tuh nggak ngerti kadang. Dia tuh nggak ngerti, dia denger firman dari pendeta dari manapun dia misalkan tahu itu Soekarno tapi tidak kenal begitu siapa itu. Nah, makanya itu sebenarnya kamu harus paham, kita semua harus paham bahwa Tuhan tuh sayang sama kita dengan kasih yang unconditional, kasih yang tidak memandang siapapun kamu, seperti apa kamu dan tanpa syarat, begitu. Tanpa syarat begitu. Jadi makanya akhirnya dalam pencarian jati diri tuh seringkali remaja dia tuh cari role model yang bener gitu. Contoh, dulu saya tuh waktu sekolah Alkitab saya tuh pengen sekali seperti yang namanya Yohanes Kristotomus. Nah, itu tuh disebut ya, nanti cari saja di internet ya. Ya, itu tuh pengkhotbah yang menarik karena dia itu pertama gagap, gagu, lalu karena tidak bisa pada zaman itu sampai akhirnya makan semua batu kerikil dan akhirnya dia latihan khotbah sampai akhirnya disebut kalau nggak salah lidah emas atau apa gitu, saking bagusnya. Nah, bukan berarti saya langsung makan batu ya, makan kerikil. Itu yang mau aku tanya. Tapi langsung gitu kan. Tapi pernah ada teman saya yang memang dia lakukan itu, memang bener-bener gitu lakukan itu. Nah, jadi role model kita dulu mungkin gaya khotbah saya niru siapa dulu nggak ada masalah sebenarnya. Karena kita kan masih mencari raba-raba sebenarnya kita tuh gimana sih ya gitu kan. Tapi nanti akhirnya kamu akan menemukan sendiri. Nah, itu tuh kamu akhirnya mix akhirnya muncul warnamu sendiri tuh akhirnya. Nah, itu butuh proses memang. Iya. Berarti kan kata-kata akhirnya berarti ada proses sebelum itu. Ada proses begitu. Ayo, berarti yang menurut Kak Ferry yang paling penting untuk dipupuk sejak dini adalah yang itu tadi. Yang kalau kita harus sadar bahwa Tuhan itu sayang kita gitu. Tuhan tuh yang mengambil inisiatif untuk sayang kepada kita lebih dahulu gitu. Iya sih, kalau nggak gitu dia nggak mungkin mengorbankan Tuhan Yesus. Yes, betul. That's the point sebenarnya. Itu poinnya teman-teman. Itu remaja yang paling penting. Prinsip yang paling penting untuk dimiliki bagi para remaja Kristen adalah kesadaran diri bahwa Tuhan tuh sayang kamu tanpa syarat. Yes. Tolong diingat baik-baik. Tanpa syarat. Dan juga kamu juga harus sadar. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke salah satu ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan sudah dibahas mengenai prinsip hidup yang paling penting dipupuk sejak dini. Nah, sekarang menurut Kak Ferry, berarti prinsip yang paling penting itu apakah prinsip yang paling benar? Jadi kayak kesadaran itu, ya itu sudah prinsip yang paling benar yang harus Mbak miliki sampai kamu. Pokoknya prinsip yang harus Mbak miliki. Ya apa ya ngomong? Coba. Ini korelasinya gimana ya ngomongnya? Gimana ya? Iya, jadi kayak menurut Kak Ferry kan tadi kan yang paling penting. Nah, apakah yang paling penting itu prinsip yang paling benar? Yang paling penting apakah itu yang paling benar? Iya. Jadi apa ya? Berarti kayak silahkan Gus. Ada prinsip penting kita kan setiap orang punya prinsip gitu ya, dan ada setiap orang beda-beda. Prinsip itu kan warnanya beda-beda. Tiap orang, ya Kak Ferry punya prinsip, ini CGB punya prinsip, aku punya prinsip. Betul. Nah, tapi apakah prinsip yang kita pegang itu apakah merupakan prinsip yang paling benar menurut versi kita, atau adakah sesuatu prinsip yang
apa ya, ada standar prinsip gitu. Oh, oke, aku nangkap poinnya. Jadi begini, memang setiap orang tuh punya kebenaran masing-masing, betul ya? Setiap orang tuh punya kebenaran versinya masing-masing. Tapi ada kebenaran yang absolut, kebenaran yang memang itu kita semua sebagai orang Kristen itu memang harus punya gitu. Yaitu apa? Dasarnya ya Alkitab itu sebenarnya. Gitu. Selama tidak melenceng dari Alkitab, ya maka kebenaranmu itu, prinsipmu tuh harusnya sudah benar kan. Karena biasanya yang baik belum tentu benar gitu. Tapi yang benar tuh biasanya dia pasti baik. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi harus berdasar sama Tuhan Yesus. Kembali lagi ke Alkitab. Iya, kembali ke Alkitab. Alkitab itu kayak apa ya? Sifatnya absolut gitu. Iya, kebenaran yang paling absolut. Kebenaran paling absolut. Jadi menentukan prinsip itu ya harus prinsip apa yang paling penting untuk dipupuk ya kita harus berdasarkan sama Alkitab, berdasarkan sama nilai-nilai yang ada dalam Alkitab, karena nilainya dalam Alkitab itu ya asalnya dari firman Tuhan sendiri. Nah, saya boleh tambahin nggak? Iya, boleh. Nah, jadi saya ingat sesuatu. Jadi begini, sebenarnya kan ada urutan-urutan yang baik sebenarnya. Yang pertama adalah kita berdoa. Berdoa itu kan bicara komunikasi, ya komunikasi sama Tuhan. Nah, kadang komunikasi kan harusnya dua arah tuh. Iya, kayak ini kita. Kadang kita komunikasi sama Tuhan tuh nggak satu arah, tau nggak sih? Paham nggak? Jadi kita kadang berdoa, ini misalkan ya, kita berdoa tuh, lalu giliran Tuhan mau ngomong, kita tuh kayak pergi gitu, amin gitu. Kadang aminnya besok pagi tuh, ya kan? Ketiduran. Iya gitu, amin gitu. Nah, lalu setelah berdoa harusnya kita baca firman. Kenapa? Bukan bisa jadi lagi, pasti Tuhan akan berbicara dari firman Tuhan itu. Gantian kita dengerin Tuhan begitu sebenarnya. Kan Tuhan ya mungkin zaman nabi-nabi dulu kan secara audible ya. Halo gitu apa ya. Tapi kalau zaman sekarang nah, nanti kalian lari malah ya kan? Repot malah. Jadi sekarang tuh sudah ada Alkitab yang itu memang tidak akan ditambah, tidak akan dikurangin gitu. Itu sudah hebat banget, paten banget permanen. Gitu. Jadi Tuhan bicara dari itu. Lalu setelah itu baru kita bicara mengenai bisa masuk ke dalam persekutuan bersama, doa, baca firman Tuhan, persekutuan bersama. Lalu baru masuk ke pelayanan, baru menetap di satu gereja lokal. Gitu. Untuk bertumbuh. Gak mungkin kalau pindah-pindah bisa bertumbuh itu. Betul. Oke, sekarang kita kalau gitu sepertinya sudah dibahas cukup dalam. Sangat dalam. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan, ngomong 2 kali aku padahal. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana cara paling baik buat para remaja untuk bisa mempertahankan prinsip hidup yang benar sampai pada akhirnya? Kalau di sesi sebelumnya kan halangan terbesar yang dibahas supaya para remaja itu berpegang dalam prinsip. Nah, kalau yang ini cara paling baik supaya mereka tuh bisa bertahan gitu loh, Kak. Endurance. Supaya mereka bisa bertahan sampai akhir. Kalau tadi mungkin sempat disinggung kayak mungkin kita harus sadar dulu kan kalau Tuhan tuh sayang sama kita tanpa syarat, kasihnya juga tidak ada syaratnya dan tidak terbatas, dan juga ada tahap-tahapannya, mulai dari berdoa, membaca Alkitab, kemudian bersekutu dan melayani. Nah, itu tadi. Nah, cara paling baik supaya mereka bisa bertahan dalam situasi apapun. Meskipun melalui ini berdoa, mereka bisa bertahan. Terus membaca Alkitab. Pokoknya cara bertahan supaya mereka bisa benar-benar sampai akhir hidup yang benar sebagai seorang remaja Kristen. Ya. Oke, boleh langsung jawab? Yes. Langsung saja, Kak. Tak pikir besok gak ya? Kayaknya ngomongnya kebanyakan, ya dari lain kali aku diam aja. Enggak. Ya, jadi begini ya, caranya bertahan sampai akhir ya. Kita semua, saya pun masih belajar ya, masih terus belajar sampai akhirnya nanti. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sudah kenal Tuhan itu siapa, makanya salah satu tokoh Kristen ya, Agustinus tuh dia bicara begini. Faith seeking understanding. Jadi bicara mengenai sebenarnya iman tuh butuh pemahaman yang baik gitu. Jadi kalau kita paham siapa Allah itu, maka kita akan ngerti kita tuh kemananya sama siapa sih gitu. Ya kan, akhirnya ada istilah padang gurun menjadi taman Tuhan. Kan di situ, karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, untuk remaja-remaja juga
Kita harus paham juga setelah kita mengenal itu dengan baik, mengenal Allah, maka kita akan mengenal diri kita karena kita kenal siapa pencipta kita. Jadi ketika orang lain ada bullying kita, dia menghina kita, dia apapun yang dilakukan, karena kita sudah ngerti siapa Allah kita ngerti siapa kita, endingnya pasti akan baik. Nah, yang saya mau tekankan adalah yang pertama ada 2 hal. Kita harus punya passion juga di dalam mencintai Tuhan gitu. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban. Yes, kita harus punya passion, makanya miliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan gitu. Jangan cuma denger saja gitu. Definisi mujizat kan sebenarnya kan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kadang orang berdoa, Tuhan aku pengen mujizat, tapi dia tidak mau mengalami hal yang tidak mungkin itu. Jadi kayak kok aku gini ya, loh katanya minta mujizat. Itu kan sesuatu yang adikodrati tuh, yang benar-benar di luar akal manusia gitu. Nah, bisa nggak remaja ngalamin itu? Sangat bisa. Tuhan itu berbicara, bahkan Samuel pun kan waktu itu masih kecil, ya kan? Ya, tidur di bisa dibilang zaman sekarang gereja gitu, bagian matiin, hidupin lampu gitu kan. Tapi Tuhan bisa berbicara. Jadi jangan batasin kuasa Tuhan gitu. Di situ sebenarnya. Jadi intinya adalah percaya bahwa yang pertama adalah Tuhan itu pasti akan selalu memberi upah kepada kita semua ya. Baik sekarang, kalaupun tidak sekarang, nanti pada kehidupan yang kekal nanti. Kayaknya setia sampai akhir yang penting. Setia sampai akhir. Tuh. Setia sampai akhir, guys. Jadi pertama harus sadar, terus kemudian harus setia sampai akhir. Wow. Loading. Wow. Oke, ini pembahasannya. Kita padahal ngejudge. Kita kan maunya buat para remaja, tapi ternyata ini bisa buat semua umur. Iya, memang konten kita ini sangat bisa buat semua umur. Cocoknya tulis SU gitu. SU enggak benar. Nah, coba nih Kak Gaby mau kasih kesimpulan. Aku yang kasih kesimpulan. Kemarin kan aku udah kasih gitu. Kemarin sudah kasih. Ya kalau seperti ini kayaknya hanya sedikit mengulang-ulang yang sudah disampaikan sama Kak Ferry. Penekanan ya? Iya, penekanan. Semoga Kak Ferry bisa kalau ada yang mau tambahi silakan Kak. Nggak usah ragu-ragu. Langsung aja. Nah, jadi kan tadi pertanyaan yang lanjutannya adalah mengenai prinsip hidup, terutama bagi para remaja Kristen. Nah, yang paling penting untuk dipupuk semenjak dini adalah kesadaran bahwa Tuhan telah lebih dulu mencintai kita, mengasihi kita itu dengan tanpa syarat. Jadi Tuhan tidak pernah menuntut apapun ke kita. Jadi Dia melakukan dulu ke kita. Setelah itu barulah yang tertulis dalam Alkitab, kita harus mengasihi sama manusia dan lain sebagainya. Baru itu. Tapi sebelumnya Tuhan sudah lebih dulu melakukan itu. Dan menurut Kak Ferry juga kebanyakan para remaja ini kurang sadar akan hal itu. Kebanyakan dari kita itu cuman maunya kayak, bahkan mungkin ada yang merasa terbeban dengan kayak, oh aku harus sadar. Padahal sebenarnya kan bisa dinikmati aja ya nggak sih Kak? Betul. Kadang-kadang manusia itu kayak, aduh Tuhan kok nyuruh kayak gini, ribet, karena terlalu ribet sendiri. Padahal sebenarnya kan ya sudah, tinggal dijalani aja kan sudah selesai, nggak perlu sampai kayak mikir yang gimana gitu loh. Sudah, kalau Tuhan bilang lakuin aja. Nah, makanya harus sadar dulu pertama supaya kamu bisa menerima kenyataan itu. Terus juga, dan cara paling baik buat remaja supaya bisa mempertahankan prinsipnya sampai akhir adalah dengan setia sampai akhir. Gimana Gus, menurutmu Gus? Iya, betul. Bener nggak Gus? Bener banget. Setia sampai akhir. Ya dong, itu kan kewajiban kita lah, setia sampai akhir. Betul. Gitu. Masa kita kalau nggak setia ya gimana kita bisa bertahan gitu loh. Namanya iya sih. Percintaan juga harus setia sampai akhir kalau mau bertahan. Waduh, ini bahasanya topiknya sudah mulai kayak gitu. Dan kesetiaan ini memang butuh waktu teman-teman. Prosesnya. Nggak bisa kamu lahir merojol langsung, oh ya aku pasti setia sampai akhir. Nggak bisa. Pasti akan ada kondisi-kondisi di mana kesetiaanmu gitu ya, itu mulai digoyahkan. Pertama nyerempet. Lama-lama kedua kayak tadi katanya Adi Kodrati itu.
mendapat mujizat dan lain sebagainya tapi tidak mau membayar harga. Kasar. Omongan kayaknya kok kurang enak gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, tapi ini kenyataan. Dikasih Tuhan masalah. Ya, diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah, tapi kita nggak mau berproses di situ. Yang ada malah kita menggerutu kayak bangsa Israel. Kenapa sih kok harus kayak gini? Dan juga tadi melihat yang kapan hari melihat memiliki mental sebagai seorang korban itu juga bukan hal yang baik. Dan kesetiaan sampai akhir itu guys memang tidak mudah. Dan seperti yang Kak Ferry tekankan, kita pun semua yang ada di sini yang mendengarkan ini, yang memilih topik ini, kita juga sedang berusaha. Kita juga memiliki jalan hidup kita masing-masing dan kita juga berusaha untuk setia sampai akhir. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Iya. Mungkin ada yang mau tambahkan Kak Ferry? Saya tambahkan ya. Sebenarnya simpel ya teman-teman remaja ini, untuk mungkin tadi bingung kenapa sampai setia sampai akhir. Intinya begini sebenarnya. Pokoknya baca Alkitab, ngerti nggak ngerti baca saja. Tuhan tuh nggak minta kita ribet sebenarnya. Kalau tidak ngerti, ada kakak-kakak yang bisa membantu ya di remaja gitu, dan yang lainnya begitu. Jadi daripada 1 hari 5 pasal, lebih baik 1 hari 1 pasal tapi sering, little but often. Itu sebenarnya yang sering. Orang tuh sering malas baca Alkitab karena dia terbeban. Aduh hari ini harus 5 pasal, aduh jadi malas. Iya sih. Gitu. Itu kita bicara jujur saja gitu. Terkadang itu yang membuat kita kayak aduh gitu. Dan tekanan itu, kamu tuh nggak bisa menikmati cintamu kepada Tuhan. Iya, gitu. Dan terkadang kalau nggak renungan tuh merasa kayak kamu kok nggak renungan sih, berarti kan bukan Kristen yang baik. Nah gitu. Sebenarnya iya, jadi itu gitu. Sebenarnya diri kita sendiri, yaitu lagi balik lagi diri kita yang menjudge kita. Jadi yang paling terakhir adalah kalau kita pernah dengar dari Wahyu itu bicara bahwa kalau kamu setia, ya kamu akan mendapat mahkota kehidupan. Nah, perhatikan kata mahkota dalam bahasa aslinya tuh berbicara Stefanos. Jadi kalau Stefanos itu artinya mahkota. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah mahkota yang memang karena menang lomba. Kayak Olimpik itu Olimpiade dari daun itu kalau lihat orang Yunani betul itu ya. Lalu yang kedua adalah karena memang kita keturunan raja. Nah, konteks ini sebenarnya tidak berbicara mengenai kita keturunan Tuhan Yesus kan raja di atas segala raja, bukan gitu maksudnya, tapi raja yang di bumi. Nah, sebenarnya kata kamu akan mendapat mahkota kehidupan itu tuh pakai kata yang pertama tadi, Stefanus yang pertama, yang artinya adalah kamu tuh dengan perjuangan di sana. Itulah sebabnya saya bilang bahwa kita semua sampai detik ini meskipun bukan remaja lagi masih harus tetap berusaha di situ, berjuang di situ. Dan semua orang di dunia ini mengalami hal seperti itu. Jadi jangan merasa punya mental korban, aku paling kasihan di dunia ini. Jangan. Kamu terlalu sibuk mengasihani diri sehingga kamu tidak bisa mengasihi orang lain. Ini adalah untuk teman-teman nih, aku punya satu poin yang kayak asik banget buat didengar, ya, buat disitasi. Apa sih sitasi? Apa sih kok sitasi? Jangan punya mental korban, tapi punya mental survivor. Penyintas survivor, mereka yang selamat dari kejadian yang kurang mengenakan. Ya, oke. Kayaknya udah sekian dulu deh pembahasan kita sama Kak Ferry kali ini. Sudah, ini benar-benar selesai dan kayaknya udah cukup dalam untuk kita dalami soal prinsip dan pertahanan diri gitu. Pertahanan diri. Ya, dalam mempertahankan diri. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman nih punya pertanyaan tentang materi kita hari ini, tentang semuanya nih, misalnya kritik dan saran kita terima dengan tangan terbuka. Bisa langsung chat di bawah sini, ada nomor WhatsApp dan nomor Instagram kita, pokoknya lah ya, username Instagram kita. Nah, kalau gitu sekian dulu nih WhatsApp kali ini. See you and God bless you. Bye bye.